Selamat siang pemirsa, berikut keterangan pers Bapak Presiden Jokowi usai jajal mobil listrik Batang 8 Juni 2022. Berikut cuplikannya. Ya, ini kan sudah kita mulai 2 tahun yang lalu. Kalau kita melihat seperti sekarang, konstruksi Ini adalah sekilas cuplikan di mana Bapak semuanya Presiden sudah dimulai, Jokowi meskipun beserta ini istrinya baru sedang melihat perkembangan proyek 8%, untuk tetapi mobil listrik. konstruksi itu sudah dimulai. Dan di sini yang pertama kita akan siapkan 450 hektar dan semuanya sudah habis untuk pabrik kaca, pabrik pipa, kemudian pabrik baterai listrik, pabrik keramik, semuanya. Tapi memang ini industri-industri raksasa yang di sini. Sehingga yang paling penting ini adalah bisa membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar, pertama. Yang kedua, pendapatan negara juga akan tambah dari pajak. Kebakaran pabrik tiner terbesar keempat kalinya terjadi di KP Cukanggali, Curug, Tangerang, Banten pada tanggal 9 Juni 2022. Berikut cuplikannya. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Video ini telah diambil oleh masyarakat sekitar pada saat si jago merah telah melahap pabrik tiner. Ada drum yang terbang. Kelihatan nggak tuh? Ke rumah warga. Ini adalah sekilas cuplikan di mana pada saat kebakaran pabrik tiner bahwa si jago merah telah melahap seluruh pabrik tiner. Ini jarak 300 meteran, 300 meter dari rumah. Masya Allah, ya Allah. Masya Allah ya Karim. Panas, panas, panas. Di daerah Tangerang, khususnya di Pasar Lama, terdapat sebuah benteng heritage atau sejarah peninggalan Cina Benteng. Mari kita lihat cuplikannya. Ini adalah kawasan pasar lama yang terdapat di kota Tangerang. Kita sering tahu bahwa adanya satu tempat itu menjadi landmark. Jadi kebetulan di sini pecinan, orang-orang Tionghoa tinggal di sini. Lalu orang tanya mau kemana? Mau ke Benteng. Karena ya dalam catatan sejarah orang-orang Tionghoa itu di setiap kota kan mereka berniaga. Nah jadi ini menjadi pusat perdagangan. Jadi maka dibilangnya
orang Tionghoa, orang Cina yang ada di dekat bentengan jadi Cina Benteng. Tetapi nama ini spektrumnya kemudian berubah, yaitu dengan adanya pengungsi-pengungsi, khususnya ketika kejadian 1740 pembantaian Batavia itu, orang-orang Tionghoa dari Jakarta pindah ke Tangerang dan mereka bermukim di sepanjang sungai. Jadi yang semula nama Cina Benteng ada khusus di wilayah Benteng, artinya di pusat kota, sekarang menjadi seluruh kawasan dikatakan Cina Benteng. Ini adalah tempat di mana para pedagang sedang menjual pernak-pernik Imlek yang tentunya terdapat angpau, lampion, dan hiasan-hiasan lainnya. Ini adalah Kelenteng Bontekbyo atau yang biasa kita sebut dengan Padum Utara, di mana tempat para umat untuk bersembahyang atau memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Kelenteng itu dibangun 1684, jadi persis ketika bentengan Tangerang itu dibangun. Nah, dari catatan sejarahnya kan dikatakan pertengahan abad 17, 1650, Sungai Cisadane merupakan batas antara Kerajaan Banten dengan wilayah Batavia. Dan ketika Belanda memperluas Jakarta Batavia, maka Tangerang menjadi West Omni London, yang dikatakan bagian barat dari Jakarta. Nah, tentu saja adanya kelenteng berarti kan ada pemukiman, ya, karena nggak mungkin ada kelenteng nggak ada yang tinggal. Dan kebetulan gedung yang sekarang Anda ada di sini yang menjadi Museum Benteng Heritage, dari riset saya kemungkinan paling besar adalah ini bukan rumah tinggal tetapi rumah komunitas. Jadi berhubungan dengan rumah ibadah, lalu rumah komunitas, dan wilayah ini wilayah perdagangan. Ini sedikit cuplikan bahwa adanya Museum Benteng Heritage yang berada di Pasar Lama. Masyarakat Tionghoa atau biasa kerap kita sebut Cina Benteng terdapat sebuah adat pernikahan bernama Jiatao. Adat ini sudah ada sejak turun-temurun. Mari kita lihat cuplikannya. Ini adalah proses di mana pengantin pria meminta doa dan restu dari kedua orang tua untuk melaksanakan pernikahan adat Jiatao. Ini adalah momen di mana pengantin wanita telah bersiap bahwa dirinya akan melepas masa lajangnya. Dan tanda merah di keningnya adalah tanda bahwa pengantin wanita masih perawan. Ini adalah proses di mana pengantin pria dan wanita memakan 12 mangkok, yaitu artinya pahit, manis, asam, asinnya kehidupan. Ini awal di mana pengantin pria dan wanita dipertemukan bahwa mereka sudah menjadi sepasang suami istri. Bapak Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa masyarakat sudah boleh lepas masker di ruangan terbuka. Berikut cuplikannya. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Ini adalah rekaman di mana Bapak Jokowi telah mengesahkan bahwa masyarakat sudah bisa lepas masker di ruangan terbuka. Yang tidak padat orang, maka diperbolehkan
untuk tidak menggunakan masker. Namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Rekan kami saat ini telah mewawancarai seorang narasumber yang memberikan tanggapan tentang kebijakan Bapak Presiden Jokowi mengenai lepas masker. Berikut cuplikannya. Dan saya sedang bersama narasumber yang bernama Bapak Daniel. Dan yang di sini Bapak Daniel sebagai masyarakat yang mematuhi protokol. Oke. Apa tanggapan Anda pada saat Bapak Presiden Jokowi telah menerapkan peraturan boleh melepas masker di ruangan terbuka? Tanggapan saya saat Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan tersebut, saya cukup khawatir. Karena di Indonesia sendiri, COVID belum benar-benar hilang sepenuhnya. Takutnya ketika semua diperbolehkan tidak menggunakan masker, justru COVID akan naik lagi, apalagi ada virus lain seperti Omicron dan hepatitis misterius. Kenapa Bapak Presiden mengeluarkan kebijakan tersebut? Apa yang Bapak rasakan pada saat ini? Mungkin menurut saya sih karena kenaikan COVID sudah menurun, dan negara-negara lain juga sudah membolehkan membuka masker, maka Pak Presiden juga mengeluarkan kebijakan tersebut. Apakah kebijakan tersebut saat ini sangat berguna di kalangan masyarakat, Pak? Menurut saya ada bergunanya juga untuk orang yang beraktivitas di outdoor, yang merasa aktivitas menggunakan masker. Sekian wawancara pada hari ini bersama Bapak Daniel. Saya Vicky Lauren kembali ke studio. Masyarakat Tionghoa tentunya sudah tidak asing lagi dengan festival mooncake atau festival kue bulan. Mari kita belajar sejarahnya, berikut cuplikannya. Temeng pergi ke rumahnya dan mengancam Chang E dengan pedang agar memberikan ramuan obat keabadian padanya. Chang E pun menolak. Namun ia merasa bahwa ia tidak akan mampu melawan Femeng sendirian. Dalam keadaan yang panik, Chang E pun memutuskan untuk meminum ramuan obat keabadian itu. Setelah meminumnya, Chang E merasa tubuhnya menjadi ringan. Ia pun perlahan terbang ke langit. Namun Chang E masih merindukan suaminya dan tak ingin berpisah jauh darinya. Maka dari itu Chang E memutuskan untuk tinggal di bulan, tempat terdekat dari bumi, agar dia senantiasa merasa dekat dengan sang suami. Di bulan, Chang E ditemani oleh seekor kelinci giok agar tidak kesepian. Howie pun merasa sedih karena harus terpisah dari istrinya. Ketika itu, seorang dewa yang mengetahui kejadian ini merasa iba. Beliau mendatangi Howie dalam mimpinya dan mengajarinya cara bertemu dengan Chang E. Dewa itu menyuruh Howie untuk membuat kue bulan dan memanggil nama Chang E secara terus-menerus saat puncak bulan purnama. Ketika bulan berada paling dekat dengan bumi, tanggal 15 bulan 8 Imlek, Howie melaksanakan ajaran sang dewa tersebut. Dan benarlah, Chang E pun turun ke bumi dan menemui Howie. Informasi tadi sekaligus menutup akhir jumpa pada siang hari ini bersama UBM News. Saya Vicky Lauren, pamit undur diri. Terima kasih.